Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang distribusi normal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yosi Wisono, Magister Pertanian. Perkenalkan, anggota di kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama adalah Awalia El Nimtias, yang kedua adalah Syahrani Fatimah Azhara, dan yang ketiga ada Septi Fadilah. Selanjutnya yakni pemaparan materi. Untuk materi yang pertama yakni Awalia yang akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan grafik. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi normal. Distribusi normal sendiri merupakan salah satu pembahasan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Nah, selanjutnya terdapat ciri-ciri dari distribusi normal. Yang pertama yaitu kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. Dan yang kedua, kurva berbentuk simetris yang menyerupai lonceng hingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. Dan yang ketiga, kurva normal dibentuk dengan N yang tak terhingga. Dan yang terakhir, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Nah, berikut ini merupakan bentuk kurva dari data distribusi normal. Kurva tersebut memiliki rata-rata sama dengan 0 dan simpang baku sama dengan 1. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan saya jelaskan mengenai penerapan tabel Z dan langkah-langkah untuk menentukan Z. Untuk penerapan distribusi normal sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal, akan memudahkan kita dalam melakukan analisis dan meramalkan, serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Dalam menentukan distribusi probabilitas, diperlukan tabel Z dari distribusi normal. Berikut merupakan tabel nilai Z yang dapat bermanfaat bagi teman-teman dan mungkin dapat dipahami sebagai acuan. Selanjutnya, berikut langkah-langkah untuk menentukan nilai Z. Yang pertama adalah perhatikan pada bagian kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56, maka langkah pertama yang akan kita ambil adalah mencari baris 1,5. Selanjutnya, perhatikan pada baris awal, lalu carilah nilai 0,06. Dan yang terakhir adalah tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Nilai Z untuk 1,56 adalah 0,9406. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pemateri yang terakhir adalah Septi Fadila akan menjelaskan mengenai contoh soal serta pembahasan dan juga kesimpulan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai distribusi normal. Dalam suatu ujian, terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Berdasarkan contoh soal di atas, diperoleh informasi sebagai berikut. Untuk mu-nya sebesar 70, sigma-nya sebesar 10, dan x-nya 85. Maka yang pertama yang kita tentukan, Z buka kurung X lebih besar 85 tutup kurung. Untuk Z, buka kurung X lebih besar dari 85 tutup kurung sama dengan 1 minus Z buka kurung X lebih kecil 85 tutup kurung. Maka kita pertama menghitung dulu nilai dari Z buka kurung X
lebih kecil dari 85 tutup kurung. Di sini kita akan menggunakan rumus Z sama dengan buka kurung X min mu tutup kurung per sigma. Z sama dengan buka kurung X-nya itu 85, min mu-nya itu 70, tutup kurung per sigma. Sigmanya itu 10. Maka diperoleh Z sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332. Sehingga dapat diperoleh Z buka kurung X lebih besar 85 tutup kurung sama dengan 1 min Z buka kurung X lebih kecil dari 85 tutup kurung. Z buka kurung X lebih besar 85 tutup kurung sama dengan 1 minus untuk nilai Z buka kurung X lebih kecil dari 85 tutup kurung sudah kita ketahui yaitu 0,9332. Z buka kurung X lebih besar 85 tutup kurung sama dengan 0,0668. Maka Z buka kurung X lebih besar 85 tutup kurung sama dengan 6,68%. Jadi untuk mahasiswa yang mendapat nilai A sebanyak 6,68%. Berdasarkan materi yang telah kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal, terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Untuk menentukan nilai Z atau Z-score, dapat digunakan rumus berikut. Z sama dengan buka kurung X min mu tutup kurung per sigma. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk mempermudah dalam menentukan Z-score. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.